Ah. Yo friend, kenalin. Nama gue Fikar, alias penikmat soto. Profesi gue sebagai seorang rapper. Anjay. Jadi rapper tuh enak banget yang gue rasain. Satu, sekali dapat manggung ya, bisa ya kerjaan sebulan aman gajinya. Terus yang kedua, bisa menuju kota orang dengan gratis karena dibayarin, ya kan? Tiket pesawat atau tiket kereta, hotel, makanan, dan bisa ketemu banyak teman-teman di sana tanpa harus ngeluarin uang. Enak banget nggak tuh? Ya kan? Udah gitu, lu bisa ketemu banyak orang yang sebenarnya mungkin lu dulu ngidolain dia. Contoh ngidolain si A. Tiba-tiba lu ketemu satu stage. Kalau sebagai fans doang kan susah tuh menggapainya. Tapi saat lu menjadi seorang musisi dan lu udah di flyer yang sama dia, stage yang sama, lu bisa lebih mudah tuh aksesnya. Yang ketiga, ya kan? Lu bisa dapat job yang tak terduga. Misalnya, gue MC Jo, bahkan pernah nih ditawarin MC kondangan. Gila nggak tuh? Gue ngerasainnya kayak gimana ya jadi MC kondangan. Tapi ya itu terbiasa, jadian gitu aja. Jadi yang lu jadi seorang public speaking lah di situ, ya kan? Padahal lu mungkin belum tentu punya ilmu itu sebelumnya. Misalnya kuliah lu bukan di komunikasi, kan di ekonomi, ya kan, atau IT, susah dapat ilmu kayak gitu. Jadi rapper enak itu. Yang keempat deh. Yang keempat, apalagi sekarang zaman era digital, ya kan, sebagai seorang rapper, ide-ide lu nuangin konten itu ngalir gitu aja, semudah membalikkan telapak tangan. Anjay. Tapi masa kecil gue ya dulu gak pengen jadi rapper sih. Justru gue disuruh jadi pemain bola sama bokap gue. Suruh ke Ajax Junior tuh. Cuma gue mikirnya bahasa Belanda gimana ya? Bahasa Indonesia aja gue bingung. Waktu masih SD tuh. Kira gak gue ambil, friend. Masuk gue ke SMP, SMA. Udah boleh nggak tuh sama keluarga gue main musik? Kagak, friend. Pertentangan batin, diomelin gue. Karena keluarga gue basicnya militer. Kakek gue dua-duanya angkatan darat. Ya kan? Gak ada tuh sejarah struktur keluarga gue yang ada seorang musisi di dalam keluarganya. Gak ada. Kalau nggak di bank, ya, selain di angkatan ya, di bank, ya kan, atau lu jadi seorang sekretaris, pokoknya kerjaan-kerjaan umum kayak gitu dah. Dan gue di SMP gue nekat main musik pertama kali, main gitar bisa, kagak, cuma C A minor, D minor ke G sama F tuh, gue hafal itu doang kuncinya. Gue nekat, ya kan, gue nekat, apalagi zaman gue dulu belum ada YouTube, friend, bingung ngajarin. Terus teman-teman sekolah gue pada mainnya ya main band-band, atau pada zaman itu, zaman-zamannya sebuah produk iklan sampo sama Top 10 ditambahin sama MTV dah tuh. Muliknya dari situ, ya kan. Di era itu, di saat teman-teman gue semua mainin kayak Slank, kayak Dewa, Silon Seven, di SMP gue belum nge-rap, friend. Gue maininnya malah kenal tuh sama Marilyn Manson, sama Slipknot awal-awal. Nah, dari Slipknot itu kan dia agak nu metal tuh. Kenal lah gue sama Limp Bizkit, ya kan, karena mereka dulu musuhan tuh. Turun-turun gue kenal sama Papa Roach, POD, terus Linkin Park, ya kan. Belum kenal rap. Sampai akhirnya gue lagi ngulik mereka, temen gue bawain, namanya Danu. Moga-moga doi masih prima nih sampai saat ini.
Dia ngasih gue kaset Slim Shady waktu itu. Eminem yang album Slim Shady yang ada The Real Slim Shady. Gue dengerin tuh. Nah itu awal pertama kali gue tertarik sama rap. Apal nggak liriknya? Kagak, karena zaman dulu nggak ada liriknya di kaset. Nyari juga bingung, nyari lirik di mana. Yang gue hafal malah Puff Daddy, I'll Be Missing You, sama I Need a Girl. Di SMA, temen-temen gue 2003-2005 masih mainnya kayak gitu di sekolahan gue dulu di 74. Maininnya masih yang Indonesia dah. Dan mereka baru mainin melodic punk. Sementara gue dengerinnya udah nggak tahu ya, gue dengerinnya zaman itu Upstairs, Good Electric. Gue tertarik sama diksi-diksi mereka kan. Gue coba nulis tuh, set. Tapi kagak ada yang mau ngajakin gue ngeband karena gue nggak bisa nyanyi. Suara gue ya males lah. Main gitar juga kagak bisa ya kan. Sampai akhirnya ada album kompilasi satu sekolah. Gue ditolak sama anak-anak, bener dah ditolak. Lu ngapain? Karena ya gitu friend. Gak ada ini ya. Gak ada temen mainnya ya kan. Yang nge-rap juga gak ada tuh zaman itu. Dan gue belum kenal komunitas hip hop saat itu. Dicengin kayak gue nulis lirik di sekolah ya kan. Gue coba nulis, ini apaan nih kayak gini nih? Elah mimpi lu orang gak punya band. Karena saat itu ya gue gak bisa bikin musik, gue gak kenal anak-anak hip hop pada saat itu ya kan. Jadi gimana? Ya bener juga kali ya. Dan gue nyoba ngeband sampai kuliah ya kan, akhirnya gue mainin punk tuh. Karena ketemunya band punk ya kan. Mainin band punk, terus gue mainin rap rock, akhirnya dapet lah band, ketemu rap rock seiring berjalan waktu. Mulai manggung sana sini, seneng karena ekspresi gue bisa tertuang. Karena mainnya rap rock ya kan. Bisa tuh gue kayak POD ya kan, kayak gitu-gitu, kayak Moby Dick-nya si apa namanya Papa Roach ya kan. Moby Dick kapal itu mah. Akhirnya gue main kemana-mana. Pertama kali gue main di event gede itu PRJ, gue inget banget. Jadi 4 band. Dan gue main kedua sebelum Pee Wee Gaskins dan yang terakhirnya J-Rocks 2013 kalau nggak salah. Kalau nggak salah ya, kalau salah maklum, mohon maaf. Tapi keluarga gue nentang. Karena lu mau hidup jadi rapper, mau jadi apaan? Ngasih anak orang makan apa nanti? Ya saat itu lu dapet duit, ya emang maksudnya kalau dibandingin pekerja-pekerja kantoran, pekerja teman-teman atau keluarga-keluarga gue yang udah sukses, ada presenter berita ya kan kayak gitu-gitu. Ya katrok gue. Duitnya kagak ada dibandingin mereka ya kan. Keluarga gue marah-marah, kuliah gue berantakan, friend. Berantakan tuh ya kan. Anjay, gue juga pusing sendiri, jadi gimana ya. Sampai akhirnya nemuin namanya musisi tuh pasang surut. Ya kan, pasang surut. Saat bulannya surut, ya gak ada duit sama sekali, friend. Udah gitu gue udah lulus kuliah, gue bingung ya kan. Anjir, mana nih gue ya dapetin duit? Bonyok juga ya, udah kagak support duit. Ya kalau bensin 20.000 ya masih dikasih lah. Tapi kan gak mungkin kita meeting sama orang sana sini gak ada cuan yang dikeluarin kan. Teman-teman gue beberapa yang dari band-band gue itu akhirnya mereka kerja. Ada yang jadi buka usaha tato, ada yang studio, mereka bisnis sendiri lah. Karena mereka nyadar mereka mentok. Walaupun mereka jadi musisi, tapi gak bisa kayak gitu. Gak bisa, anjir. Ya gue gak bisa nih kayak gini, hidup kayak gini terus. Gue masih kekeh, ya kan. Debat gue sama emak bapak gue di rumah. Sama kakak-kakak gue, sama keluarga gue. Lu jadi musisi, mau ngapain? Apalagi rapper, segmented friend. Jangan mimpi lu. Apa ya juga ya. Di 2014-2015 tuh gua 2014 sampai 2017 akhirnya gua kerja di situ. Temboknya gue kayak ya juga ya. Gua gawe deh. Jadi gue di belakang layar waktu itu. Sambil kalau ada job-job jadi kalau di rap itu backing vokalnya namanya shouter. Udah gue bantu-bantu tuh yang teman-teman gue dapet job jadi shouternya mereka ya kan. Tapi ya duitnya kalau lu untuk
berbicara masalah nominal, panggungan berapa banyak sih, friend? Ya kan? Ya namanya juga bukan yang musisi top legendaris gitu kan. Rezekinya masih segitu. Nah gue, ya juga ya, gue kayaknya nggak bisa merit nih kalau kayak gini nih. Sampai 2018, akhirnya gue mulai kerja tuh di belakang layar. Itu gue masih main musikan. Nah, gue nikah tuh 2017, gue nikah ya kan. Untungnya bini gue rapper juga, friend, ya kan, di komunitas, namanya Ade. Gede lah, lumayan lah saat itu. Dia ngomong, gue waktu itu masih jadi salah satu produser di radio swasta segmen anak muda yang ngetop di Jakarta lah. Bini gue ngomong, lu kenapa nggak nongkrong lagi sih sama teman-teman lu yang lain, kata dia. Masih A, si B, juga ya. Sampai akhirnya di 2019 itu gue pengen kayak gue nge-rap lagi nih, karena gue ketemu sama temen-temen gue yang sekarang namanya udah gede lah, namanya lah di dunia musik lah pokoknya gede, dan mereka rapper juga. Ya lu cari aja deh di Spotify-nya Doi, pokoknya raja panggung deh di Billboard, Doi mulu, pasti lu tau lah, gak usah spoiler. Akhirnya gue ngobrol sama dia juga, lu nggak kangen ngeband? Ya kangen, tapi nggak ada nggak ada playernya. Ya udahlah, cari ini lagi lah, cari cara. Emang lu sesibuk Bill Gates apa, sesibuk Steve Jobs apa? Kan lu weekend masih bisa main, kata dia. Tapi gue nggak ada playernya. Lu cari beatmaker, pasti bisa kalau lu niat. Baru gue jauh-jauh, friend. Gue rekaman di Serang. Setiap kali rekaman bolak-balik. Lagunya revisi mulu, bolak-balik gue ke Serang, anjir, gue sendirian ya kan, kayak orang bener aja gue. Bini gue juga ketawa-tawa doang ya kan, gue kesana ngapain malah ngabisin ongkos. Dapat hasil? Kagak. Anjay. Pusing gue, ya kan? Gue pusing, tapi gue enjoy aja di situ ya kan. Karena gue ngerasa kalau misalnya sesuatu hal yang lu suka, suatu kerjaan yang lu suka, lu bawa batin, mau tuh kerjaan itu duitnya gede banget, lu nggak bakal enjoy. Yang ada lu sakit. Lu dapat duit misal 1 miliar, habis buat rumah sakit. Karena stres bisa bikin lu komplikasi. Nggak percaya? Coba lu googling sendiri. Ya udah, gue nikmatin itu proses. Akhirnya di 2019 pertengahan sekitar September, gue rap lagi ya kan. Pakai Penikmat Soto namanya. Gue pengen ngebebasin apa aja yang gue pengen. Di dalam dunia, waktu gue mau balik lagi, orang-orang bilang, lu aliran kayak lu mah gak laku. Aliran kayak lu siapa yang mau denger? Lu ngapain speed rap sih? Ya kan? Tapi ya bodo amat. Nah, ini hidup gue ya kan? Gue ngerasa gitu lah. Yang ngasih support saat gue ngedown, saat itu bini gue. Ya kan? Sama keluarga gue. Tapi keluarga gue kan nggak balik lagi, nggak suka gue main musik kan. Sampai akhirnya gue ngebuktiin itulah, makanya kejadian berjalan, manggung di mana-mana, ngerasain lah pokoknya. Hasilnya tuh ngerasain banget. Keluarga gue setuju karena gue juga ya nge-rap itu main musik di weekend, Senin sampai Jumat. Lu ngapain? Jadi budak korporat, friend. Ya, apa kayak gitu dibilang cupu lu. Kagak lah, real life, ya kan? Yang penting kalau lu kayak gitu nih, dapur ngebul dulu. Karena dapur ngebul itu dalam arti kata, balik lagi yang tadi gue bilang, lu mau ketemu orang, mau meeting, mau apapun, ada cuannya, friend. Lu butuh cuan walaupun itu duit bensin, ya kan? Kalau lu kagak kerja, duit dari mana nih? Datang gitu dari lain. Mimpi. Kayak gitu kalau gue pribadi. Nah, sampai saat ini akhirnya alhamdulillah gue ngejalanin itu hidup ya kan. Dapat lah feedbacknya yang gue rasain, progresnya, goalsnya gue dapet. Temen-temen yang dulu ngecengin gue nggak itu. Pas gue reunian ya kan. Weird. Wah anjir, lu udah sana sini. Terus di hip hop yang ngecengin gua, wah anjir gini.
Mereka cuma bisa bilang orang itu nggak peduli saat lu lagi proses. Mereka peduli saat lu udah dapet result, hasil. Ya enggak? Jadi kalau ada cibiran sana sini ya kalau gue pribadi mah cuek bebek. Toh yang hidupin keluarga kita bukan mereka kok. Yang lagi pusing. Terus kayak misalnya rapper A, rapper B mereka udah punya ini mobil A, mobil B, mobil C. Ya kalau misalnya lu baru rezekinya beli mobil D, ya kenapa ngiri? Toh mereka juga sama-sama naik mobil kan kasarnya, lu nggak kehujanan. Jadi gitu, nggak usah ngiri friend sama orang. Santuy aja, jalan, nikmatin aja. Kasarnya kayak lu mau menuju sebuah titik, ya kan? Lu lagi traveling, lu niatnya liburan. Kalau gue nih ya, terus lu dalam perjalanan cuma tidur, bangun-bangun, udah nyampe tujuan lu, nggak seru. Yang seru kan lu nikmati perjalanan. Wah anjir, sana sini ada macet, ada lu ngeliat pemandangan A, B, C, D, sampai Z, ya kan? Wah ada ini, nah itu yang bisa lu ceritain ke orang-orang, ya kan? Lu kalau mau ke kota ini lewat mana? Lu bisa nerain karena lu tahu prosesnya, lu nikmatin. Kayak gitu, friend. Jadi apapun profesi yang lu pilih, apapun temboknya, lu jalaninnya dengan suka dan syukurin. Pokoknya syukurin itu dalam arti kata bukan yang kayak syukurin lu, bukan gitu. Lu bersyukur maksud gue. Wajib. Karena percaya nggak percaya, lu makin bersyukur, lu ilangin tuh rasa iri lu. Jangan kebuka kan. Kalau ada orang rezekinya gini lebih baik dari lu, ya mungkin ya kalau Tuhan udah bilang rezeki lu sekian friend. Masa lu mau nyenggol Tuhan? Gile kali lau. Kagak dah, jangan coba-coba. Bersyukur ya friend, bener. Saatnya lu bersyukur, lu makin banyak jalan yang lu nggak nebak-nebak kebuka. Keluarga lu, mimpi lu bisa tercapai ya kan? Karena apa? Lu bersyukur, lu nikmatin semua cibiran. Ya insya Allah mah kalau menurut gue kayak hilang aja, enak aja jalannya. Jadi ada tembok gede pun juga lu manjatnya enak aja. Kayak gitu friend. Pokoknya jangan lupa untuk bersyukur dan enjoy aja. Udah friend, lapar yuk, ya. Ngomong depan kaca, sedokiran lagi, ngeri juga nih, di mari. Udah, pokoknya besok lagi dah gue ngomongnya. Ayo friend.